Daily mini vlog Zakia Lutfiah ngantar paket ke kantor pos dan nginap di rumah kakak aku. Hai, apa kabar teman-teman? Ini aku udah di jalan menuju ke Tanete karena aku mau ke kantor pos untuk mengirim paket karena kebetulan aku ada orderan satu paket krim CLB Glow teman-teman. Cuaca hari ini lumayan panas ya teman-teman, makanya aku pakai topi untuk melindungi wajah aku dari paparan sinar matahari. Oh ya teman-teman, jarak antara rumah aku ke Tanete itu sekitar setengah jam ya teman-teman. Ini perjalanan aku menuju Tanete. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya mengapa di sepanjang perjalanan aku itu nggak ada rumah, karena kita udah masuk di kawasan perkebunan karet. Ini aku udah sampai di kantor pos. Untungnya kantor pos belum tutup ya teman-teman, karena kemarin aku ke kantor pos itu kantor posnya udah tutup. Dan ini dia penampakan paket aku yang mau aku kirim ke Desa Balon, Kecamatan Ujung Loe teman-teman. Oh ya, isi paket aku itu isinya satu paket krim CLB Glow ya teman-teman. Dan ongkir yang aku bayar sekitar 8.500 dan ini dia resinya, tinggal aku mau foto dan kirim ke customer aku. Habis ke kantor pos, aku mau ke Indomaret teman-teman untuk beli lulur dan hand body. Tapi sebelumnya aku mau singgah di ATM BNI dulu untuk menarik uang karena kebetulan aku nggak punya uang cash ya teman-teman. Ini aku lagi antri dan sekarang giliran aku teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau aku lagi narik uang di mesin ATM itu, aku tidak mengambil banyak-banyak, aku hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan aku. Sekarang aku mau lanjut perjalanan aku menuju Indomaret. Ini aku udah masuk di Indomaret ya teman-teman, dan videonya aku percepat ya karena durasinya bakalan panjang banget. Ini aku lagi nyari-nyari lulur goat's milk teman-teman, tapi kata mbaknya lulur goat's milknya lagi kosong. Sebelumnya aku pakai lulur goat's milk teman-teman, tapi berhubung lagi kosong aku nyoba pakai lulur dari Sari Ayu. Mudah-mudahan cocok ya teman-teman. Ini aku juga ngambil hand body Nivea body serum dan satu parfum fresh untuk bapak aku. Dan sekarang aku mau lanjut perjalanan menuju rumah kakak aku teman-teman. Oh iya, jarak antara rumah ke rumah kakak aku itu lumayan jauh ya teman-teman, sekitar 1 jam. Di sini tangan aku benar-benar pegal teman-teman. Sampai-sampai aku pengen cepat-cepat sampai karena di sini aku yang ngerekam dan aku juga yang bawa motor. Ya lumayan ya teman-teman, dari rumah aku ke rumah kakak aku itu aku yang pegang HP dan aku juga yang nyetir. Lumayan membuat tangan aku ini merasa pegel dan sakit teman-teman. Aku tidak mengajak teman karena kebetulan malam ini aku mau nginep di sini teman-teman. Ini aku udah sampai di rumah kakak aku ya teman-teman. Oh iya, ini rumah kakak aku yang pertama yang bernama Kak Erna. Ini aku udah masuk, tapi kok sepi ya, orangnya pada kemana? Mungkin dia ada di kandang teman-teman, karena kebetulan kakak aku memelihara ayam petelur. Dan ini aku udah ganti kostum teman-teman, karena kebetulan kakak aku berada di kandang ayamnya. Dan ini dia penampakan kandang ayam kakak aku teman-teman. Ini yang dia pelihara itu sejenis ayam petelur ya teman-teman. Ini kandangnya yang pertama dan ada juga kandang yang kedua tapi berbeda lokasi teman-teman. Ini dia kakak aku. Hai Kak, apa kabar?
Itu kakak aku lagi ngambil pakan yang mau dikasih sama ayamnya teman-teman. Dan kandang yang di sebelahnya ini itu nggak ada ayamnya ya. Bulan lalu kakak aku udah menjual ayam-ayamnya itu karena ayamnya udah tua dan tidak menghasilkan telur lagi dan mau diganti dengan ayam-ayam baru teman-teman. Tapi belum keisi karena kandangnya belum dibersihin teman-teman. Dan memerlukan waktu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan untuk menghilangkan virus-virus ayam yang berada di ayam sebelumnya teman-teman. Dan ini kita menuju ke kandang yang ketiga. Dan ini dia penampakan kandang kakak aku yang ketiga. Oh ya, kakak aku memelihara ayam petelur sekitar 1.500 ekor. Lumayan banyak ya teman-teman. Dan usaha ini udah kakak aku bangun semenjak ia menikah sampai sekarang ini. Kakak aku menikah di tahun 2013, jadi usahanya ini udah sekitar 9 tahun ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ada tata tertib yang harus kita patuhi kalau kita mau masuk ke kandang ayam ini. Yang pertama, kita tidak boleh memakai sendal yang udah kita pakai dari luar. Yang kedua, kita harus mencuci kaki kita dengan air yang udah dicampur obat yang udah disediain dengan kakak aku. Yang ketiga, harus mengganti baju kita ya teman-teman. Yang keempat, kita tidak boleh memakai wewangi. Yang kelima, kalau kita sakit atau flu, kita tidak diizinkan masuk ke kandang ini. Takutnya virus kita menular ke ayamnya dan ayamnya stres dan tidak bisa bertelur, teman-teman. Awal-awalnya itu teman-teman, kita harus pakai masker ketika masuk di kandang ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita nggak berlakuin lagi pakai masker. Karena ketika kita bekerja sambil pakai masker itu agak sesak napas ya teman-teman. Kita pakai masker dulu itu karena kita nggak tahan dengan bau tai ayamnya teman-teman. Karena baunya itu menyengat banget. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sudah terbiasa dengan baunya itu teman-teman. Ini aku pungut-pungutin telurnya, lalu aku masukin ke dalam rak ini. Kita pilih-pilih juga ya teman. Jangan sampai ada telur yang retak atau pecah yang kita masukin ke dalam rak ini teman-teman. Karena kalau ada nanti customer bakalan komplain karena telurnya itu berbau busuk. Ini ponakan aku yang bernama Sakwan, anak pertama dari kakak aku. Dia juga udah pintar ya teman-teman karena bisa membantu kedua orang tuanya mungut telur dan memberi pakan ayam. Ini dia hasil yang kita panen tadi untuk kandang yang di sebelahnya teman-teman. Lumayan banyak kan? Oh iya, tadi waktu aku pungut telur itu, aku menekan telur jumbo atau super teman-teman yang biasa memiliki 2 kuning telur. Kalau ini kakak aku nggak jual ya teman-teman, biasa kita ambil dan kita makan sendiri. Ini dia penampakannya teman-teman, benar-benar jumbo kan? Kalau yang ini aku mau bawa pulang ke rumah untuk aku makan sendiri teman-teman. Nah ini ponakan aku lagi turun, dia mau ngambil telur yang jatuh ke kotoran ayam teman-teman. Jangan salfok dengan kotoran ayam ini ya teman-teman. Ini itu udah dikasih obat supaya virusnya itu nggak kemana-mana. Dan kotoran ayam juga itu kalau kering nantinya akan dijual ke petani teman-teman untuk dijadikan pupuk kompas. Ini kakak aku lagi ngasih telur pecah ke tetangganya teman-teman. Oke, sebelum kita pulang ke rumah, kita mau ngambil dulu kacang ini untuk kita buat sayur bening nanti. Ini aku bantu kakak aku untuk metik-metik kacang ini. Ini bahasa Indonesianya itu aku nggak tahu teman-teman, tapi yang jelas namanya di sini itu namanya bueh. Ini enak banget dibikin sayur bening teman-teman. Kalau di daerah kalian namanya apa ya teman-teman? Komen di bawah ya. Nah, kalau udah banyak gini, saatnya kita pulang. Oke, sekian dulu video untuk hari ini.
bangun dan lakukan hal yang bermanfaat. Baik, assalamualaikum.